Warga jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Bahagia sekali bila saat ini kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 8 Maret tahun 2022 dan merupakan hari ke-6 aksi Prapaskah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diawali dengan berdoa. Mari kita menyatukan hati, kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau telah menjaga istirahat kami semalam, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kesegaran badan dan jiwa kami. Berkati aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami bisa memperhatikan, kami bisa menghayati, dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati dan beri kemampuan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-19 yang demikian bunyinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Tema pada pagi hari ini adalah kuasa di dalam kesepakatan. Kata sepakat sama dengan setuju, sekata, sehati, dan sepikir. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Permintaan yang lahir dari sebuah kesepakatan adalah perpaduan individu-individu dengan segala perbedaan dan segala keunikannya, terikat oleh satu tujuan yang sama yang dinyatakan dalam kesatuan roh. Jadi, dibutuhkan 2 orang percaya atau lebih untuk menaikkan permintaan dalam kesepakatan. Bila ada 2 orang atau lebih umat Tuhan yang masing-masing mengizinkan pikiran Kristus dan sifat-sifatnya menguasai hidupnya, maka permohonan doa sepakat, percayalah, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kesepakatan adalah kesetiaan antara 2 hati, kerinduan dan harapan. Suara 2 orang percaya atau lebih, ibaratnya beberapa alat musik yang dimainkan secara bersama-sama dalam keharmonisan, sehingga menjadi alur yang sangat menyukakan hati bagi orang yang mendengarkannya. Demikian pula doa umat Allah yang harmonis akan menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menyatakan banyak hal yang luar biasa di antaranya kita. Namun semuanya itu harus lahir dari sebuah kesepakatan di antara orang-orang percaya. Memang benar, kesepakatan dalam sebuah komitmen besar tidaklah datang begitu saja, melainkan harus dimulai dari komunitas yang terkecil lebih dahulu. Di antaranya ialah yang pertama adalah kesepakatan dalam diri kita sendiri. Artinya, inisiatif untuk bersepakat
harus ada terlebih dahulu di dalam setiap orang percaya. Karena tidak mungkin orang bisa bersepakat dengan siapapun kalau dirinya sendiri belum apa-apa sudah membangun benteng keengganan. Itu sebabnya kesepakatan yang paling awal dalam diri adalah kesepakatan kita dengan Tuhan. Maka apapun yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, kita siap untuk melakukannya. Yang kedua, kesepakatan dengan pasangan dan keluarga. Dua orang dalam dunia ini yang paling dapat bersepakat adalah pasangan suami istri. Ketika suami istri sepakat dalam Tuhan, lalu sepakat juga bersama anak-anaknya, maka janji Tuhan dalam permohonan doa mereka akan dikabulkannya. Keindahan dan kebahagiaan keluarga bukanlah ditentukan oleh fasilitas atau materi yang berlimpah. Walaupun materi berlimpah, tanpa kehadiran Tuhan Yesus menjadi hampa, tidak bermakna. Sebaliknya, kehadiran Tuhan Yesus meskipun dalam kesederhanaan membuat suasana menjadi indah. Bahkan keluarga ini dikaruniai untuk menikmatinya. Setiap orang tua disebut berhasil apabila mereka dapat membawa setiap anak-anaknya secara bersama-sama menanggapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kesepakatan dengan jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus saat mereka menanti-nantikan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Mereka semua berkumpul dan bersekutu dengan sehati dan sepikir dalam doa bersama-sama. Meskipun jumlah murid-muridnya terbatas, namun janji pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta tetap digenapi. Alasannya adalah syarat untuk terjadinya sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, yaitu hati yang percaya dan mau sepakat menanggapi perkataan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, dari uraian di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kesepakatan bisa terjadi ketika kita sama-sama mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya, termasuk kepentingan pribadi. Kesimpulan kedua, kesepakatan selalu melahirkan kesatuan, tidak ada pertikaian dan hidup dalam kesatuan. Kesimpulan ketiga, Tuhan menghendaki umat-Nya hidup dalam kerukunan, kesehatian. Itulah yang mengundang kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membesar-besarkan perbedaan yang ada. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis yang sering menggunakan perbedaan sebagai senjata ampuh untuk memecah belah umat Tuhan. Kesimpulan keempat, marilah kita wujudkan kesepakatan kita. Kita mulai dari kesepakatan diri kita sendiri, kesepakatan kita dengan keluarga, yaitu dengan pasangan dan anak cucu kita. Kesepakatan kita dengan sesama, yaitu seluruh warga jemaat Tuhan. Kita yakini ada kekuatan yang besar ketika manusia sepakat, sehingga membuat apapun yang mereka lakukan pasti berhasil. Bapak Ibu,
marilah kita wujudkan tema kita pada pagi hari ini. Kuasa di dalam kesepakatan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akhiri saat teduh kita pagi hari ini dengan bersekutu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berkenan menyatakan firman-Mu kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami bisa membangun kesepakatan diri kami secara pribadi kepadamu, juga membangun kesepakatan kepada keluarga kami, yaitu suami dan anak cucu kami. Demikian juga membangun kesepakatan kepada sesama kami, seluruh warga jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Karangbendo dan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada. Bila kami bisa selalu bersepakat seperti janji-Mu, Engkau akan selalu ada untuk kami dan Engkau juga akan selalu mengabulkan segala permintaan kami. Ya Allah, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati Presiden dan seluruh aparat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya bisa sepakat untuk membangun negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam mengatasi segala masalah, mengatasi segala tantangan, mengatasi segala bencana, dan segala penyakit, terutama Omikron, bisa teratasi dan terselesaikan. Biarlah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada, semuanya bisa merasakan tentram damai dan tercukupi di dalam segala sesuatunya. Berkati aktivitas kami hari ini, sehingga mendatangkan berkat bagi kami, juga bagi sesama kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kami pada saat teduh pada pagi hari ini. Selanjutnya kita tetap semangat. Amin.